Hola sobat baku hantam. sorry itu channel sebelah ya, jadi saya keseringan nonton channel yang itu, yang menarik banget lah. Oke teman-teman, kali ini cuma lagi dengan Kikoto. Kali ini saya akan coba ajak teman-teman lagi untuk bahas soal-soal materi tentang TKD BUMN tahun 2022, karena ujian sudah dimulai tanggal 17 kemarin ya, hari Selasa. Jadi teman-teman masih punya waktu buat teman-teman yang mau mengikuti ujian mulai dari hari Rabu ini sampai tanggal 27 Mei 2022 ini ya. Jadi ada sekitar 10 harian waktu teman-teman untuk mempersiapkan diri. Jadi teman-teman yang berada di hari-hari terakhir akan sangat diuntungkan, karena pasti berseliweran banget itu apa yang namanya FR atau bocoran lah istilahnya, meskipun nggak ada jaminan bahwa soal di setiap hari itu akan sama. Tapi mungkin model-modelnya hampir mirip lah. Tapi di sini saya akan coba bahas materi-materinya. Mudah-mudahan bisa bantu teman-teman untuk mengerjakan soal-soal, dan saya akan memberikan soal yang mendekati kemiripan dengan apa yang akan diujikan, dengan cara-cara mengerjakan yang sangat-sangat simpel dan mudah untuk dipahami oleh teman-teman. Sebelum mulai, teman-teman langsung aja klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya biar teman-teman dapat pemberitahuan jika saya upload video selanjutnya. Karena saya akan upload video ini sebanyak 2 buah video per hari dari tanggal 17 Mei sampai dengan 27 Mei 2022 ini. So stay tune terus dan langsung aja kita mulai pembahasannya. Let's go. Kita masuk ke nomor 62. Oke, kita masuk nomor 62. Nur mempunyai 3 buah mobil. Harga mobil 1 lebih mahal daripada harga mobil 2. Harga mobil 3 lebih mahal daripada harga mobil 2. Manakah yang pernyataan berikut yang benar? Nah, opsinya di sini kan ada kata-kata kecil dari rata-rata, lebih mahal daripada ditambah harga mobil ini lebih besar daripada ini. Berarti otomatis kalian tetap harus ada menggunakan perkalian matematis. Jadi nggak murni logika kayak tadi aja. Nah, caranya kayak gini. Kalian bikin dulu, kan katanya di sini mobil 1 lebih mahal dibanding mobil 2. Bikin kayak gini. Mobil 1 besar dari mobil 2. Kemudian mobil 3 lebih mahal daripada mobil 2. Bikin lagi, mobil 3 besar daripada mobil 2. Nah, maka kalau kalian jumlahin, berarti kan mobil 1 dan mobil 3 ini, nih kan, itu kalau dijumlahin pasti lebih besar daripada 2 buah mobil 2. Ya kan? Kemudian, kalau misalnya kalian bikin rata-rata, berarti mobil 1 tambah mobil 3 dibagi 2, itu pasti lebih besar daripada mobil 2 dibagi 2 gitu. 2 kali mobil dibagi 2 kan sama dengan harga mobil 2 itu sendiri kan. Nah, berarti di sini bisa kita simpulkan bahwa karena ada kata-kata di sini, rata-rata mobil 1 dan 3 pasti lebih besar daripada mobil 2. Nah, coba sekarang kita lihat di sini, harga mobil 2 lebih kecil daripada rata-rata harga mobil 1 dan 3. Nah, ini ya. Itu kan harga mobil 2 lebih kecil daripada mobil 1 dan 3. Nah, kalau yang B-nya harga mobil 3 lebih mahal daripada harga mobil 1, enggak, karena ini kan enggak ketahuan harganya berapa, gitu kan. Kemudian harga mobil 1 lebih mahal daripada harga mobil 3, enggak juga, karena informasinya enggak ada. Sedangkan yang D, harga mobil 1 ditambah harga mobil 2 lebih besar daripada harga mobil 1 ditambah mobil 3, itu enggak ada juga info. Jadi yang benar adalah A. Kemudian nomor 63, katanya gini, Pak Mariadi itu punya gaji 300.000 lebih banyak daripada Pak Gito. Berarti gaji Pak Gito ditambah 300.000 maka sama dengan gaji Pak Mariadi. Sedangkan gaji Pak Agus adalah sepertiga daripada gaji Pak Gito. Berarti Pak Agus ini intinya yang paling kecil lah gajinya gitu dibandingkan yang lain. Nah, sekarang pernyataan yang benar adalah kalian tinggal bikin kayak gini. Pak Mariadi itu kan X ditambah 300.000. X ini kan gajinya Pak Gito. Ini ya. Gitu. Kemudian gaji Pak Agus itu sepertiga dari X, sepertiga dari gaji Pak Gito. Ya udah, kalian tinggal bisa lihat di sini bahwa gaji Pak Agus itu yang paling kecil
yang paling kecil ya. Kemudian diikuti dengan gaji Pak Gito, kemudian diikuti dengan gaji Pak Mariadi yang paling besar. Ya udah, kalian tinggal cari pernyataan yang paling benar adalah gaji, coba dari A, tidak diketahui apa gaji Pak Mariadi lebih banyak atau lebih sedikit dari Pak Agus, itu enggak. Yang B, gaji Pak Mariadi lebih sedikit daripada gaji Pak Agus, ini enggak juga karena Pak Mariadi paling besar. Yang C, gaji Pak Mariadi sama banyaknya dengan gaji Pak Agus, enggak juga. Yang D, gaji Pak Mariadi sama banyaknya dengan Pak Gito, enggak. Kemudian yang E, gaji Pak Mariadi lebih banyak daripada gaji Pak Agus. Nah, ini yang benar ya, kan gaji Pak Mariadi lebih besar daripada gaji Pak Agus. Nah, kita ke tes figural nomor 64. Carilah gambar dari deret berikutnya. Nah, ini mungkin sedikit agak membingungkan, tapi kalian bisa gunakan cara ini. Ini gampang banget sebenarnya. Kalian lihat ujung bola yang di sini, di sini. Di gambar kedua dia berpindah ke sini. Di gambar ketiga dia pindah ke bawah. Otomatis kalau dia di gambar keempat, dia harusnya, kalau misalnya ada kotak kayak gini, dia harus berpindah ke sini. Yang ininya ya, kalian lihat di sini. Berarti dia berputar berlawanan arah jarum jam sebanyak 90 derajat. Ya udah, kalian tinggal lihat ini di antara ini yang mana yang merupakan gambar berikutnya itu adalah D. Gitu ya, lihat di sininya. Itu. Kemudian nomor 65. Nah, 65 ini sedikit kompleks tapi sama aja gampangnya. Arahin ke sini aja. Ini yang paling gampang, lihat ya. Ini tengah-tengah yang hitam di sini. Di sini dia pindah ke sini di gambar kedua. Ya kan? Gitu juga yang di sini. Coba lihat di sini di gambar paling atas ya. Yang hitamnya di sini. Kemudian di gambar kedua dia berpindah ke sini. Gambar ketiga dia pindah ke sini. Kemudian di gambar yang berikutnya di baris kedua, yang putihnya di sini. Kemudian dia berpindah ke bawah ke sini. Kemudian dia berpindah lagi ke sini. Nah, artinya di sini dia berputar sebanyak 90 derajat juga, berlawanan dengan arah jarum jam. Gitu. Maka kalian tinggal cari gambar berikutnya. Kalau dia awalnya di sini, berarti dia selanjutnya harus berada di mana? Harus berada di sini ya. Coba lihat di sini, yang hitam yang ini ada di tengah. Coba lihat di sini ya. Ini. Terus kalian lihat gambar berikutnya, ini ada putih di sini ya, di sebelah kanannya. Mana? Ini otomatis enggak ya, ini karena abu-abu. Berarti pilihannya tinggal B dan C. Sekarang lihat lagi di atasnya itu ada putih, abu-abu, hitam. Coba lihat putih, abu-abu, hitam. Ini oke. Yang C putih, abu-abu, putih. Nah, ini enggak. Berarti dia jawabannya adalah B. Next kita lanjut nomor 51. Nah, di sini kalau ditanya jumlah 5 buah bilangan yang membentuk barisan aritmatika. Nah, kalian ingat ya, aritmatika itu hampir mirip dengan deret. Cuman kalau deret itu kan dia sebenarnya ngeliat pola ya. Misalnya 2, 4, 6, 8 atau 1, 3, 5, 7 gitu dan lain sebagainya, itu deret. Tapi kalau barisan aritmatika itu dia polanya hampir sama kayak deret, tapi dia dijumlahin gitu. Kalau yang si deret kan enggak, cuma dilihat pola aja. Nah, di sini katanya 5 buah bilangan yang membentuk barisan aritmatika itu totalnya 75. Berarti ada bilangan A, B, C, D, E gitu. Ada 5, totalin semua itu totalnya 75. Nah, hasil kali bilangan terkecil dan terbesar itu adalah 161. Jadi A dikali dengan E itu hasilnya 161. Kemudian ditanya berapa sih selisih dari bilangan terbesar dan terkecil. Jadi si E dikurang si A itu berapa sih? Nah, otomatis kalian harus tahu dulu A sama E itu nilainya berapa gitu. Nah, caranya adalah kalian pakai perumpamaan. Ingat prinsipnya aritmatika itu antara A ke B, B ke C, C ke D, dan D ke E itu penjumlahan atau perkalian atau pembagiannya itu sama. Kayak gini. Berarti, nah di sini taruh misalnya kita pakainya B itu N lah ya, atau selisihnya gitu, atau apa ya, kayak penambahannya di setiap suku gitu. Jadi untuk bilangan pertama itu A, kemudian bilangan kedua itu A tambah B. B ini kalau kalian ragu nih tali N aja deh gitu. Kemudian bilangan ketiganya itu A tambah 2N, bilangan keempatnya A tambah 3N, dan bilangan kelimanya itu adalah A ditambah 5N gitu. Jadi menunjukkan bahwa selisihnya itu konsisten gitu. Jadi N
ditambah 2N, tambah 3N, tambah 4N gitu. Nah, kalian totalin. Di sini tinggal ditotalin aja, ya kan? Ini kan udah gampang nih. A ditambah A tambah B, tambah A tambah 2B, tambah A tambah 3B, tambah A tambah 5B, totalnya 75. Karena kan katanya tadi keseluruhannya, jumlah keseluruhan yang 5 angka itu 75. Ya udah, ini tinggal kalian yang A ditambah dengan A, B tambah dengan B, dapatnya segini. 5A tambah 10B dapatnya 75. Kalian bisa sederhanain nih, sama-sama dibagi 5 sini ya. Berarti 5A bagi 5 itu A, 10B bagi 5 itu 2B, 75 bagi 5 itu 15. Ini persamaan yang pertama, dapat A itu adalah 15 kurang 2B. Ini tinggal dipindah ke kanan, berarti jadi plus, ini berubah jadi minus, jadi 15 kurang 2B. Nah, kalian gunakan lagi informasi berikutnya, yaitu 161. 161 kan itu kan katanya jumlah bilangan si A sama si E ya. Berarti A dikali A tambah 4B sama dengan 161. Masukin dulu nilai A-nya dari atas ini. Jadi 15 kurang 2B itu jadi A di sini ya. Ini jadi A, kemudian yang A di sini berarti 15 kurang 2B ditambah 4B sama dengan 161. Karena katanya di sini kan perkalian terbesar dan terkecil ya. Kemudian ya udah, ini yang 2B tambah minus 2B tambah 4B itu ditotalin jadi 2B. Nah, habis itu tinggal kalian kali ke dalam kayak gini. Jadi 15 kali 15 itu dapatnya 225. Kemudian 15 kali 2B dapat 30B. Kemudian di sini 15 kali minus 2B dapatnya minus 30B, hilang berarti. Terus minus 2B dikali 2B dapatnya minus 4B kuadrat sama dengan 161. Habis itu tinggal dipindahin 4B-nya ke kiri sini ya, jadi positif dia kan. Terus 161-nya pindah ke kiri, berarti 225 dikurang 64 kurang 161 dapatnya 64. B kuadratnya berarti 64 bagi 4 dapatnya 16. Berarti B-nya berarti adalah berapa? Akar dari 16 gitu ya. Sama dengan 4. Itu B. B-nya 4. Kayak dapat di sini 4. Nah, habis itu tinggal kalian cari aja A-nya. A-nya berarti berapa? Karena di sini kan 15 kurang 2B. 15 dikurang 2 kali 4 karena B-nya itu 4. Berarti 15 kurang 8 dapatnya 7. Berarti nilai dari si A bilangan terkecilnya itu 7. Nah, selisihnya itu adalah 4. Jadi penambahan tadi itu 4. Berarti kalau buat nyari bilangan terbesarnya ya udah A ditambah 4B. A-nya masukin 7, kemudian 4B-nya 4 kali 4 gitu, 16. 7 tambah 16 dapatnya 23. Nah, tinggal ini berarti bilangan yang terbesar 23 dikurang yang bilangan terkecil. 23 kurang 7 dapatnya 16. Gimana menurut pendapat kalian tentang soal-soal kali ini? Silahkan kalian baku hantam di supermarket di samping kosan Ratu Elizabeth. Oke, mungkin sekian dulu dari saya. Buat teman-teman yang masih bingung, langsung aja komen di bawah. Jangan lupa sekali lagi klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasi agar teman-teman dapat notif atau pemberitahuan kalau misalnya saya upload video baru setiap hari. Karena dalam periode tanggal 17 sampai 27 Mei ini saya upload 2 video per hari. So, jangan sampai ketinggalan. Oke, semoga sukses, semoga lulus di tempat yang teman-teman incar di BUMN, dan see you next time. Have a nice day. Bye-bye.